Ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan di air. Misalnya, ada olahraga renang. Renang merupakan olahraga yang bagus untuk pertumbuhan. Namun, untuk bisa renang sendiri, kita harus belajar dari hal-hal yang paling sederhana. Namun sebelum itu, terdapat persiapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada memilih waktu. Memilih waktu yang tepat antara pagi atau sore hari. Kemudian gunakan kolam renang yang dangkal. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman untuk mempermudah pergerakan. Kemudian menyiapkan peralatan seperti pelampung agar kita aman. Kemudian yang paling penting adalah melakukan pemanasan sebelum kita berenang. Berikut ini merupakan gerakan yang bisa kalian lakukan untuk pemanasan. Gerakan yang pertama adalah peregangan otot-otot lengan. Yang kedua, peregangan pada otot-otot leher. Gerakan yang ketiga adalah peregangan otot pinggang. Yang keempat, peregangan otot punggung dan perut. Yang kelima, peregangan otot-otot kaki. Keselamatan di olahraga berenang menjadi prioritas bagi semua orang. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat bernafas di air, sehingga ada beberapa catatan yang perlu kita ingat dan juga terapkan untuk menjaga keselamatan ketika berenang. Terlebih bagi kita yang belum mahir berenang, peran pelatih dan juga orang-orang yang sudah mahir untuk berenang sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghindari bahaya-bahaya yang mungkin saja bisa terjadi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, gunakan alat penyelamat. Setiap kolam renang pasti memiliki petugas dan alat penyelamat. Alat penyelamat ini bisa berupa pelampung dengan berbagai macam bentuk, dari mulai rompi, pelampung lengan, hingga ban. Yang kedua, pemanasan sebelum mulai berenang. Pemanasan menjadi bagian yang penting dilakukan sebelum berolahraga. Pemanasan ini akan membantu mempersiapkan otot agar tidak kaku saat berenang, sekaligus menghindarkan diri dari cedera. Untuk gerakan pemanasannya, sama seperti yang sudah kakak sebutkan tadi ya. Yang ketiga, hindari tepi kolam. Cipratan air dari kolam renang bisa membuat bagian tepi kolam menjadi basah dan licin. Jadi, penting bagi kita untuk tidak berjalan di tepi kolam renang, karena bisa menyebabkan kita terpeleset. Selain itu, jangan saling mendorong atau bercanda berlebihan di dekat kolam renang. Yang keempat, jangan berenang sendirian. Bagi kita yang belum mahir berenang atau bahkan masih belajar, sebaiknya jangan pergi ke kolam sendirian. Ajaklah orang tua atau teman yang sudah mahir berenang untuk menemani dan mengawasi. Yang terakhir, perhatikan dan taati setiap rambu-rambu. Di beberapa kolam renang akan ada rambu-rambu, misalnya kedalaman kolam atau kondisi kolam itu sendiri. Rambu-rambu itu bertujuan sebagai penanda yang harus kita taati bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu tadi merupakan materi tentang bagaimana cara menjaga keselamatan diri dan juga orang lain ketika sedang berada di air. Sejatinya, menjaga keselamatan diri dan juga orang lain bisa kita lakukan di berbagai tempat, terutama di air.